pertanyaan sekarang semua publik adalah Cole Palmer. Di mana musim kemarin atau 2 musim lalu ini sangat baik di Chelsea, tapi sekarang mengalami penurunan nih. Apa yang sebetulnya terjadi, Mas? Kalau dari kita POV fan Chelsea ya, kita sih ngelihatnya Cole Palmer itu dihantui oleh ekspektasinya orang-orang. Seperti itu. Dimana di musim pertamanya dia bisa menjadi pemain kunci kita, ya kan? Bisa menjadi pembeda sekaligus juga wonderkid, bisa dibilang seperti itu. Ditambah lagi di final Euro kemarin menjadi pencetak gol di final walaupun kalah, itu membuat di musim ini atau musim kemarin Cole Palmer dianggap tuh sebagai wah dia akan bersinar nih, akan menjadi peraih Golden Boot seperti itu. Tapi nyatanya dia sempat cedera kemarin, walaupun minor. Ternyata memang ada beberapa hal yang membuat penggerakannya itu ada limitasinya seperti itu. Ditambah lagi di musim lalu match waktu Chelsea lawan Everton itu adalah pertama kalinya Maresca mengubah pola permainan seperti itu. Karena setelah lawan Everton itu kita dari yang tadi menang terus bahkan sampai hanya berjarak 2 poin dari pemuncak klasemen Liverpool. Itu kita kira molor lagi, turun lagi gitu. Jadi memang Palmer diplot adalah sebagai pendelay bola atau misalkan penjaga ritme agar tidak terlalu Spartan sekali menyerangnya. Ditambah lagi kemarin itu Palmer ada sempat cedera itu yang mengkhawatirkan dia akan menjadi serius kalau misalkan dia tidak mengubah pola permainannya. Di mana dia memang fighter sejati, di mana ada bola tanggung dihajar terus, di mana dia nggak sungkan buat duel, ya kan. Tapi ketika nanti hal seperti ini dilakukan terus-menerus, ngerinya akan memberikan efek yang kurang baik ke depannya, seperti itu. Dan ditambah lagi dia sempat mendapat penalti yang ditahan sama kiper Leicester waktu Chelsea lawan Leicester City. Nah itu ada media di Inggris yang bilang bahwa Cole Palmer agak terkena nih psikisnya, mentalnya seperti itu. Nah dari situ dia melihat bahwa wah kayaknya mesti ada yang harus dievaluasi dari permainannya seperti itu. Karena memang wonderkid ya menjadi tulang punggung Chelsea musim lalu, banyak popularitas segala macam, ditambah lagi penalti selalu masuk sebelum lawan Leicester itu. Nah ketika dia mengalami satu goncangan ya mungkin masih muda ya, jadi psikisnya masih belum terlalu kuat. Ditambah lagi Chelsea hampir menjadi title contender di musim lalu seperti itu. Jadi memang bisa dibilang mungkin kesimpulannya adalah Palmer ya dihantui dengan ekspektasi orang-orang seperti itu. Cuma mungkin kalau saya tambah bicara soal Palmer ini pemain yang punya talenta luar biasa sebenarnya, Glenn ya, kita tahu bersama. Jadi beruntung Chelsea itu bisa mendapatkan Palmer. Skill, teknik oke, bagaimana dribbling dia yang sangat baik, ketenangan dia. Itu yang saya pikir beruntung sekali. Ketika juga City melepas, saya bilang ini bagus nih anak. Ya, kalau dia bermain soal turun ya biasalah, dia masih muda. Dia penalti misalnya gagal. Semua pemain-pemain hebat pernah gagal penalti, Regi. Mau Muhammad Salah yang jago penalti itu pernah gagal. Mau Cristiano Ronaldo, Messi pun sekalipun pernah gagal. Apalagi pemain semuda Palmer. Tapi keberadaan dia itu menjadi pembeda di Chelsea yang saya lihat. Pemain-pemain Chelsea itu bagus, berkelas semua. Tapi dengan keberadaan Palmer, jika dia dalam peak performa yang bagus, itu sulit menghentikan anak ini. Baik sekali. Tapi kalau dia dalam satu momen dia menurun, ya kita harus bisa terima lah. Tidak ada semua pemain yang bisa bagus. Salah pun akan demikian. Erling Haaland begitu hebat di musim pertama. Tapi setelah itu kan di musim kedua dia drop juga. Kurang begitu oke. Apalagi sekarang menjadi tanda tanya juga. Apalagi Palmer yang masih muda. Tapi saya pikir dia akan selalu mendapat tempat di hati Enzo Maresca.